Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan metode regresi linear teman-teman. Pada kasus kalibrasi ya teman-teman ya, jadi kalau kalian itu ingin mengkalibrasi sebuah sensor ya, yang mana sensornya itu harus linear teman-teman, outputnya itu ya. Nah, kalian bisa menggunakan metode regresi linear ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini pada kasus yang saya akan hadapi ini ya teman-teman ya, yang saya akan kalibrasi ini yaitu sensor pH. Jadi kalau kalian itu bingung bagaimana caranya menggunakan regresi linear ya untuk sensor, nah kalian bisa simak saja ya video ini sampai habis ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahaminya. Oke, sekarang bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini yang harus siapkan ya pertama kali, yaitu yang pertama adalah kalibrator teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan ya untuk kalibratornya teman-teman, yaitu di sini ada pH buffer ya. Di sini ada pH buffer 4, kemudian di sini ada pH buffer 6 ya, atau 6,86 lah ya di sini. Kemudian yang di sini ada pH 9 teman-teman. Nah, jadi kalian harus menyiapkan kalibrator dulu ya untuk menggunakan kalibrasi ini ya. Nah, setelah kalibrator kalian sudah dapat, nah kemudian kalian siapkan sensornya yang akan dikalibrasi. Nah, di sini saya menggunakan sensor pH ya. Yang akan saya kalibrasikan sensor pH teman-teman. Jadi ini saya menggunakan sensor pH ini yang akan kita cekkan nilai ADC-nya ke si kalibrator itu. Nah, bagaimana kalau bukan sensor pH gitu ya? Ya kalian sesuaikan saja ya untuk kalibratornya. Misal kalau kalian menggunakan sensor suhu gitu ya, ya kalian menggunakan termometer gitu ya teman-teman ya. Bisa kalian menggunakan termometer atau yang alat lain yang sudah terkalibrasi gitu teman-teman. Kalau sensor yang lain bagaimana? Ya disesuaikan saja gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya. Di sini yang harus kalian lakukan yang pertama kali adalah tadi ya, siapkan kalibrator. Yang kedua yaitu siapkan program di LCD ya untuk menampilkan ADC teman-teman, atau output dari sensor itu. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ya. Nah, ini sudah saya coding dan sudah mengeluarkan nilai ADC-nya teman-teman ya. Yang 220 ini ya, ini adalah ADC dari pH. Kalau yang 26 ini apa? 26 ini adalah sensor suhu teman-teman, dari sensor DS18B20 ini. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi ini sensor suhu dan ini adalah sensor pH-nya. Nah, jadi kita fokusnya hanya di pH ya teman-teman ya. Kalau suhu ini saya tidak membahasnya ya. Oke, nah kita fokus saja ke pH-nya. Oke, setelah tadi kalibrator sudah kalian siapkan, kemudian nilai ADC sudah kalian siapkan ya. Yang ketiga yaitu kalian siapkan program Excel teman-teman. Nah, seperti ini ya. Excel yang mana di sini sudah tertampil ya. Di sini sudah saya siapkan, di sini pH buffer dan juga nilai ADC yang nanti akan tampil ya. Oke, yang pertama yaitu kita akan kalibrasi di nilai berapa gitu ya. Nah, kalau di sini ya, ini sesuai sama kalibratornya ya teman-teman ya. Saya akan menguji di pH 4,01 ya. Maka dari itu saya akan ketik ya di sini ya. pH-nya 4,01 ya. Kemudian di sini ada pH 6, ya. Di sini ada pH 6,86 ya. 6,86. Oke. Kemudian di sini ada pH 9,18 ya teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada pH buffernya atau kalibratornya ya. Nah, kalau kalian itu menggunakan misalkan sensor lain, ya kalian sesuaikan saja nilai ini ya teman-teman ya. Kalian ingin kalibrasi di nilai berapa itu ya. Kalau di sini saya ingin mengkalibrasi di titik 4, 6 sama 9 atau pH 4, 6 sama 9 ya. Ini kalau kita baca ya pH 7 ya teman-teman ya. 6,86 ini ya. Bisa kita bulatkan jadi pH 7. Jadi 4, 7 sama 9. Oke ya. Nah, kemudian kita akan cek untuk nilai ADC-nya berapa. Oke. Nah, yang pertama kali yaitu kalau pH ini ya, ini harus selalu dibersihkan ya teman-teman ya.
Jadi ketika kita itu celupkan ke yang cairan pH berapa 6, kemudian kita bersihkan pakai tisu, kemudian kita celupkan ke pH 4 ya, kemudian dibersihkan lagi pakai tisu, langsung dicelupkan pH ke 9 gitu, sehingga tidak terkontaminasi ya kalau kita celup sini kemudian celup sini itu. Oke, sekarang kita lakukan ya untuk metode kalibrasinya. Oke, sekarang saya akan celupkan dulu ya ke pH 7 atau 6,86 lah ya. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini saya tampil ya nilai pH-nya yaitu 3,85. Ini diudek ya teman-teman ya kalau bahasa saya ya. Nah, gini. Diudek dulu biar merata untuk nilainya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini dia nampilnya 3,86. Oke ya, yang untuk pH itu pH 6,86 yaitu 3,86. Oke, sekarang kita catat ya di sini ya. pH 6,86 dia 3,86. Oke teman-teman ya, sudah seperti ini ya. Kemudian untuk yang pH 4 bagaimana? Nah, kita akan uji coba. Oke, nah ini saya tarik ya teman-teman ya dari pH 6,86 nya. Nah, ini dibersihkan pakai tisu dulu. Oke, jadi dibersihkan agar tidak terkontaminasi ke si pH selanjutnya. Oke teman-teman ya, sudah di pH 6, sekarang kita akan coba di pH 4. Nah, bisa kalian lihat ya nilainya bagaimana ya untuk perubahannya. Nah, bisa kalian lihat itu nilainya turun ya teman-teman ya, nilainya turun ini. Nah, kita tunggu sebentar sampai dia stabil ya di nilai tertentu. Nah, ini dia 220 berapa, 1 ya, 221, 222, 221. Kita tenangkan dulu biar dia stabil di sebuah nilai. Oke ya, 222. Oke, kita akan catat ya teman-teman ya, 220. Oh, naik lagi dia. Oke, ini kalau cara menggunakan kalibrasi ini ya, kalian harus ini apa teman-teman, sampai nilainya itu tidak goyang-goyang teman-teman. Jadi usahakan nilainya itu stabil di sebuah titik ya. Nah, kayak gini ya, 222. Oke, nah sekarang kita catat di sini 222. Oke ya, sudah saya catat ya 222. Kemudian kita akan lanjut ke pH 9. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita akan lanjut ke pH 9. Nah, ini dibersihkan dulu pakai tisu ya supaya tidak terkontaminasi oleh pH 4 ini. Oke teman-teman ya, jadi kalian harus cermati ya caranya ini supaya tidak salah. Oke, nah ini sudah dibersihkan ya. Sekarang saya akan celupkan ke pH 9. Nah, kalian bisa lihat nanti nilainya bagaimana ya. Oke, nah bisa kalian lihat ya, nilainya naik ya teman-teman ya, naik drastis ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai nilai ini stabil di sebuah titik ya teman-teman ya. Nah, ini dia 524 atau 525. Kita tunggu sebentar ya, karena memang kalibrasi itu harus tepat di sebuah titik teman-teman. Jadi kalau nilainya itu masih goyang-goyang, itu jangan kalian ambil ya, karena itu bisa membuat perhitungannya jadi salah atau nanti errornya jadi besar. Maka dari itu kalian harus tunggu sebentar, sabar ya sampai nilainya itu stabil. Oke, nah oke ya, sudah stabil kayaknya 523 ya teman-teman ya, 523 atau 522. Nah, ini masih goyang-goyang ya di sebuah titik. Nah,
Kita tunggu bentar sampai dia itu stabil. Tapi sepertinya ini 522 ya teman-teman ya, dia sudah stabil di situ. Oh belum. Ya kita ambil salah satu ya kalau seperti ini ya kasusnya teman-teman ya. Ambillah nilai yang sering muncul. Jadi kalau yang sering muncul adalah 522, maka kita ambil nilai ini teman-teman. Oke ya. Oke, 522 kita ambil. Kita ketik ya di Excel 522. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah selesai untuk kita pengambilan data untuk metode regresi linear. Nah, sekarang kita akan buat sebuah grafik ya. Jadi kita akan buat grafik. Oke teman-teman ya, tadi kalian sudah melihat ya bagaimana cara menginputkan dari sensor ya ke dalam Microsoft Excel, sehingga di sini saya mendapatkan ya nilai dari pH buffernya. Kan tadi saya menggunakan 4,01 ya, sama 6,86 dan 9,18. Ini untuk kalibratornya teman-teman, yaitu di posisi yang paling kiri ya. Kalian harus ingat-ingat itu, yaitu pH buffer atau yang kalibratornya itu berada di posisi paling kiri teman-teman. Nah kemudian untuk bagian sini ya, ini adalah nilai ADC-nya dari sensor kalian itu ya. Yang di sini tadi saya sudah melihat sendiri untuk nilainya, yaitu pada saat pH 4,01 yaitu menghasilkan 222 ya. Kemudian pada saat 6,86 di pH itu ya, kemudian dia menghasilkan nilai ADC yaitu 386. Kemudian di pH 9,18 ya mendapatkan nilai ADC yaitu 522. Nah, kemudian kita langsung saja lanjutkan ya untuk menggunakan regresi linearnya bagaimana gitu ya. Yang pertama yaitu kalian itu gini teman-teman. Nah, di blok dulu ya. Jadi tabelnya ini di blok dulu seperti ini. Kemudian kalian itu pilih insert ya. Lalu kalian pilih yang scatter teman-teman. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini bisa ya, atau yang ini juga bisa. Oke. Nah, pilih ini aja ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kalian harus cocokkan dulu ketika melihat grafik ini ya. Kita cek cocokkan dulu ya. Nah, yang pertama yaitu 4,01. Dia ada di 222. Bisa dilihat ya. Jadi pH-nya 4 ya. Dia berada di 222. Benar ya teman-teman ya di sini ya. Kemudian di pH 6,86 ya, dia 386. 6,86 berarti berada di sinilah ya. Nah, dia berada di 386. Ya, benar ya. Di sini ya, belum mencapai 400 ya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk yang pH 9,18 ya, berarti berada di antara 8 dengan 10 ya, benar ya. Jadi 9,18. Dia nilainya itu 522. Nah, maka dari itu dia berada di atas 500 ya. Benar ya teman-teman ya. Setelah kalian cek benar ya, kalian langkah selanjutnya yaitu klik di sini ya teman-teman ya, di bagian garisnya ini ya. Oh ya, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, kalau menggunakan metode regresi linear ya, itu respon sensor ya, respon sensor yang dihasilkan itu harus linear teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan metode regresi linear. Nah, bagaimana kalau dia itu tidak linear? Ya kalian sesuaikan ya dengan outputnya itu. Oke. Nah, kalian add trendline ini ya. Tadi klik kanan ya teman-teman ya. Kalian klik kanan di bagian garisnya ini ya, diklik kanan. Nah, diklik kanan seperti ini. Kemudian add trendline ya. Add trendline. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa buah metode teman-teman. Yang pertama eksponensial ya, kedua linear, ada logaritmik, ada polinomial ya, ada power, dan ada moving average. Nah, kalian bisa memilih salah satu dari sini ya. Kalau saya kan menggunakan regresi linear teman-teman, maka dari itu pilihlah yang linear. Nah, bagaimana kalau sensor kalian itu tidak linear? Nah, misalkan ya respon sensornya itu ke atas gini ya teman-teman ya, dari bawah kemudian dia naik ke atas gini dan dia tidak linear. Nah, kalian bisa menggunakan eksponensial gitu. Atau kalau respon sensornya seperti ini ya, seperti melengkung gini ya, kalian bisa menggunakan logaritmik gitu. Kalau yang enggak stabil ya, enggak stabil respon sensornya, kalian bisa menggunakan polinomial teman-teman. Ya, kalian sesuaikan sendiri ya dengan nilai grafiknya atau garis grafiknya itu seperti apa, kalian bisa cocokkan yang ada di sini teman-teman. Oke, nah kalau di sini kan cocoknya memang linear ya teman-teman ya.
Maka dari itu saya menggunakan linear. Nah, kemudian kalian klik di sini teman-teman. Ada display equation ya, sama display R square. Nah, kalian klik itu ya, kedua kotak itu ya, atau checkbox itu kalian klik di situ. Nah, sehingga akan keluarlah rumusnya teman-teman. Nah, rumus inilah yang akan kita masukkan ke dalam Arduino teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, di sini kan yang harus kalian pertama kali ubah ya, yang pertama yaitu di bagian sini teman-teman. Jadi di sini kan data pH-nya ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi yang pada saat kalian lihat di video itu tadi ya, itu adalah data ADC teman-teman. Jadi saya menggunakan data ADC yang saya tampilkan ke LCD gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menampilkan di LCD di mana? Nah, di sini bagian ini teman-teman. Di bagian sini ya. Nah, ini pH-nya yaitu menggunakan data ADC. Ini ya teman-teman ya. Jadi pH-nya tadi menggunakan data ADC seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus itu ke dalam sebuah variabel ya, yang kita namakan yaitu pH, dan juga posisikan ya variabel itu nilainya float ya teman-teman ya. Float tadi di atas, di sini nilainya float. Nah, bisa dilihat ya, di atas lagi, di atas lagi ya teman-teman ya. Nah, ini variabelnya itu berjenis ya, jenisnya itu adalah float. Float itu apa? Float itu adalah desimal teman-teman, atau pecahan yang bisa koma ya teman-teman ya, bisa menampung nilai koma. Kalau integer dia tidak bisa menampung nilai koma ya teman-teman ya. Kalau data ADC kita masukkan nilai integer itu nggak masalah ya. Tapi kalau kita sudah main koma ya, karena di sini kita bisa lihat ya, di sini koma ya teman-teman ya nilainya. Maka dari itu kita ambil jenis variabelnya yaitu float. Oke ya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam baris rumusnya tadi ya teman-teman ya. Nah, baris rumusnya itu di sini ya. Nah, pH kita sudah buat variabelnya tadi dengan tipenya adalah float ya teman-teman ya. Kita sama dengan, nah kemudian kita bisa lihat ya, Y itu adalah data ADC ya teman-teman ya, atau data ADC yang dikeluarkan ke dalam LCD ya teman-teman ya. Nah, dan baris X itu adalah nilai pH dari kalibratornya tadi. Oke ya, kalian bisa pahami itu ya. Nah, kemudian kita harus rubahnya jadi, berarti kan ini data ADC ya, data ADC ini ya teman-teman ya. Nah, data ADC ini kalau di rumus ini adalah Y teman-teman. Oke ya, paham ya. Y itu adalah data ADC, kemudian kita pindah ruaskan ya, dari yang 11,026 ini kita pindah ruaskan ke sini, sehingga ini kan minus ya. Minus kita jadikan dia plus. Oke, jadi kita tambah. Kita tambah ya teman-teman ya, 11,026. Gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kasih kurung biar bagus ya teman-teman ya untuk pembacaannya. Kemudian kita kasih bagi 58 ya, 58,009. Oke, gini ya teman-teman ya, 58,009. Oke. Nah, kalian bisa tahu ya tadi ya, nilai dari 11 ini dari mana, kemudian 58,009 ini dari mana, yaitu dari Excel ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kalian dapatkan rumus ini ya, kalian rubah ya teman-teman ya. Pada LCD kalian itu kalian rubah ke dalam nilai variabel yang tadi kalian buat, yaitu pH ya. Kita pH. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya teman-teman ya, seperti apa. Oke. Kita langsung saja upload. Oke teman-teman ya, tadi kalian sudah melihatnya ya untuk bagaimana cara pengambilan data ya dari kalibrator ya, kemudian data dari sensor juga kalian sudah melihatnya untuk bagaimana cara pengambilannya ya, kemudian dimasukkan di dalam Excel. Nah, formatnya ada ya teman-teman ya, ada formatnya tadi di dalam Excel, lalu kalian ubah ke dalam grafik ya, dibuat grafik itu. Setelah dibuat grafik, lalu kalian akan dimunculkan untuk nilai rumusnya itu ya seperti apa. Nah, kalian tadi sudah melihatnya ya cara-caranya.
Nah, setelah rumusnya muncul ya, kalian masukkan saja ke dalam Arduino dan diupload teman-teman. Oke, nah setelah diupload ya, kita akan uji coba untuk tadi rumusnya itu akurat apa enggak gitu ya. Kita coba ya. Nah, ini saya belum celupin ya teman-teman ya ke dalam kalibrator air yang sudah terkalibrasi itu tadi ya. Nah, ini nilainya masih 8,52, 8,59 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan celupin dulu ke pH yang terendah ya teman-teman ya, yaitu pH 4. Kita cek ya. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ya pH-nya pH 4. Nah, kalian bisa lihat ya. Tadi kita sudah kalibrasi. Nah, sekarang bisa dilihat ya, nilainya yaitu 3,91. Ya 3,9 lah ya teman-teman ya. Kalau kita bulatkan bisa yaitu 4 ya, 3,93 ya, kurang 0,7 ya teman-teman ya, 0,07 nggak masalah ya teman-teman ya. 3,93, harapan kita kan 4,01 ya teman-teman ya, tapi tidak mengapa karena cuma selisihnya dikit ya teman-teman ya, 3,93. Oke, sekarang kita pindah ke pH yang lain ya, pH 6,86 itu. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya pakai tisu teman-teman supaya tidak terkontaminasi ya ke pH yang lain. Oke, nah setelah dibersihkan ya, kita celupkan ke pH yang 6,86 ini. Nah, bisa kalian lihat ya, dia nilainya yaitu 6,81 teman-teman. Ya, errornya yaitu 0,05 ya teman-teman ya. 0,05 lah ya. Nggak masalah karena ya 0,0 itu tidak masalah ya teman-teman ya. Atau ya karena kalau pH itu kita mainnya ya pH 4, pH 7 sama pH 9 gitu ya teman-teman ya. Karena kalau errornya 0,0 ya bisa dimaklumi lah ya. Oke, jadi di sini 6,79 berarti ya lumayan ya teman-teman ya, 0,0 ya. Oke, sekarang kita uji coba ke pH yang 9. Oke, nah kita bersihkan dulu, kita akan uji coba ke dalam pH 9 teman-teman. Oke, kita akan uji coba ke dalam pH 9,18 ya, 9,18. Nah, ternyata nilainya 9,19 teman-teman. Ya, nilainya sudah menyerupai ya, hampir menyerupai. Dia errornya 0,01, dia kelebihan 0,01 ya teman-teman ya. Yang di sana kan 9,18, kalau sini 9,19. Ya tidak masalah ya teman-teman ya, karena kecil errornya, bisa kita maklumi. Oke teman-teman ya, itu tadi cara untuk menggunakan regresi linear ya di dalam kalibrasi untuk sensor pH. Nah, jika kalian itu ada pertanyaan, bisa kalian tanya-tanya saja di kolom komentar di bawah ya, atau via email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit ya. Oh ya, untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Saya Anwar. Selamat pagi. Dah.